Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang vitamin otak yang diminum Bintang. Jadi, di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku butuh kesiapan mental untuk bikin video ini. Jadi, sekarang aku ngerasa hati aku lagi enak, mental aku lagi baik, terus aku juga lagi bahagia. Jadi aku udah siap bikin video tentang ini. Nah, aku adalah salah satu orang tua yang nggak terima ketika anaknya dibilang ada sesuatu atau ada kekurangan. Itu aku ya. Jadi aku punya tingkat kepanikan itu lumayan tinggi. Jadi aku orangnya panikan, orangnya gampang sedih, orangnya apa-apa tuh dipikir. Nah, seperti itu. Cuman di sini yang pengen aku kasih tahu ke kalian, jika kalian merasa anak kalian ada sesuatu, kalian itu jangan denial. Bahasa kerennya denial. Jadi kayak jangan menolak, enggak, anakku sehat, nggak apa-apa gitu. Kayak buat menenangkan hati kalian, berucapan dan berusaha berpikir kalau anak kalian itu nggak kenapa-napa. Nah, sebagai orang tua, kalian itu wajib peka, terus wajib kalau misalkan ngerasa ada anak kalian ada sesuatu, kalian cari tahu. Kalian boleh kok tersinggungan, boleh kok kayak nggak terima ketika anak kalian merasa dibilang ada kekurangan, boleh, tapi kalian jangan menutup hati dan pikiran kalian untuk mencari tahu ya. Jadi pokoknya aku tuh termasuk orang yang seperti itu, nggak mau kalau anakku dibilang ada sesuatu ya. Cuman di sini singkat cerita, si Bintang itu bisa minum sedotan di usia 2 tahun setengah. Bintang bisa merangkai 4 kata di usia 3 tahun setengah. Usia 2 tahun setengah atau usia sekitar 2 tahun, teman-temannya sudah bisa berbicara dengan baik, si Bintang belum. Si Bintang berjalan di usia 14 bulan. Bintang mulai bisa menyebut kata manggil aku itu di usia sekitar 2 tahun 2 bulanan, sekitar itu. Nah, kayak gitu. Cuman si Bintang karena dia sering ngedenger nyanyian-nyanyian atau tontonan channel luar negeri atau channel edukasi tentang luar negeri, dia udah bisa menghafal huruf abjad, dan itu diacak dia udah mampu ya. Cuman kalau orang yang nggak paham, si Bintang itu baik-baik aja, si Bintang itu cerdas, si Bintang itu pintar. Nah, kalau yang nggak tahu seperti itu, padahal di balik itu semua, si Bintang itu ada kekurangan. Jadi istilahnya itu telat bicara atau splice delay. Tapi di balik kata telat bicara itu ada hal-hal yang harus kalian cari tahu. Anak kalian tuh kenapa? Nah, kebenaran kalau si Bintang itu bisa telat bicaranya itu adalah murni kesalahan aku. Yang pertama, Bintang tidak pernah main dengan teman-temannya. Yang kedua, si Bintang aku kasih tontonan edukasi tapi bahasanya bahasa Inggris. Jadi si Bintang itu lebih tertarik dengan bahasa Inggris, sedangkan aku dan suamiku itu bahasanya Indonesia. Jadi dia nggak nyambung. Nah, setiap Bintang lihat kayak lingkaran, dia bakalan bilang circle, terus ayah look, nah kayak gitu ya. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa Inggris, dan itu bukan aku yang ngajarin. Nah, orang yang nggak tahu dikiranya aku membiasakan si Bintang itu menggunakan bahasa Inggris, padahal itu nggak pernah diajarkan. Itu murni si Bintang karena sering nonton, sering mendengar bahasa yang di TV, nah dia niru. Nah, di sini aku mau kasih tahu aja ya buat kalian yang pinter bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalian harus berhati-hati mengajarkan si anak. Jadi perlu dihati-hati ya, jangan sampai kalian ngajarin 3 bahasa, 5 bahasa, sedangkan si anak itu nanti bisa jadi bingung bahasa. Nah, Bintang itu termasuknya bingung bahasa. Meskipun aku nggak konsultasi sama dokter anak atau dokter syaraf anak, cuman aku merasa itu seperti itu. Nah, pas aku udah ngerasa diriku tuh salah, si Bintang itu langsung aku rubah sedikit-sedikit. Bahasanya aku pakai bahasa sehari-hari, aku bener-benerin. Bahkan abjad atau ngitung pun aku benerin menjadi bahasa Indonesia aja. Jangan sok-sok keren bahasa bahasa Inggris, soalnya kan bapak ibunya ngobrolnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi si Bintang itu nggak nyambung sama kita. Jadi pelan-pelan itu dibenerin, yang pertama. Yang kedua, si Bintang mulai sekarang, aku tuh sebenarnya orangnya sukanya di dalam rumah. Aku lebih suka di dalam rumah, jadi si Bintang juga terbawa di dalam rumah. Padahal dia tuh butuh berinteraksi dengan teman-temannya, itu sangat membantu. Jadi mulai sekarang si Bintang itu aku berusaha
main dengan teman-temannya. Jadi alhamdulillah Bintang mampu melewati kesulitannya dia dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Dan aku bahagia banget, di usia 3 tahun 6 bulan si Bintang udah bisa merangkai 4 kata, udah bisa kayak anak-anak yang lainnya. Nah, padahal harusnya di usia 3 tahun atau 2 tahun setengah harusnya udah bisa, cuman Bintang belum mampu. Dan sekarang alhamdulillah Bintang udah mampu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin ada omnya, Om Irwan, sini, lihat, ada kura-kura. Mami, ayah mana? Mami sini, lihat deh. Nah, alhamdulillah aku bahagia banget, bener-bener bahagia banget. Karena aku tuh sebenarnya kepikiran kalau si Bintang itu ada sesuatu. Tetapi berhubung aku tipe orang yang kayak nggak terima anakku dibilang sesuatu, aku tuh diem aja. Tetapi diemnya aku cari tahu. Dan bahkan sebenarnya ada tenaga medis. Aku ceritanya Bintang tuh sakit. Bintang sakit, terus aku berobat. Nah, tenaga medis itu sok tahu dengan bahasa dan mimik muka yang tidak menyenangkan. Aku sampai nggak terima ya. Jadi gini, anaknya udah bisa ngapain umur segitu? Aku bilang udah bisa berhitung, bernyanyi, kayak gitu-gitu. Nggak tahu kenapa dia nyeletuk. Anak kamu tuh ada sesuatu, mending dibawa ke psikolog anak. Itu bukan masalah dia nyuruh ke psikolog anak terus aku nggak terima, enggak. Jadi cara penyampaiannya itu tidak bisa masuk di hati aku. Nah, ini contohnya, kalian kalau misalkan ada masukan dari orang lain dengan bahasa yang tidak bagus, kalian nggak bisa terima, jatuhnya marah. Kalau misalkan kalian dikasih tahu dengan bahasa yang lebih enak, kalian bakalan berpikir, kalian bakal sedih, tapi kalian mencoba mencari tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi aku tuh paham banget rasanya jadi ibu tuh kalau misalkan ada anaknya ada sesuatu, kita tuh kayak nggak terima. Istilahnya ya kita menolak, denial. Nggak mungkin anakku nggak apa-apa. Nah, itu tuh aku. Cuman aku diem, aku cari tahu, aku pelajari, aku mencoba merubah biar si Bintang itu terbantu. Nah, di sini kuncinya, intinya orang tuanya itu harus berkorban untuk anaknya biar terbantu melewati masa sulit. Dengan cara kalian yang tadinya kayak aku hobinya di rumah, coba kalian keluar rumah biar dia main dengan orang lain. Yang hobinya anaknya diliatin channel luar, terus kalian ngerasa anak kalian lebih senang bahasa Inggris tetapi kalian nggak mampu bahasa Inggris, mulai sekarang dibener-benerin. Nah, kayak si Bintang mulai sekarang aku bener-benerin dengan pakai bahasa Indonesia, jangan setengah-setengah bahasa Inggrisnya. Aku kan sama suami nggak bagus ya, jadi lebih aku fokusin ke bahasa Indonesia aja. Terus ini yang perlu kalian harus tahu sebelum kalian melakukan perubahan-perubahan itu, ngajarin anak ini itu, kalian perlunya vitamin anak. Nah, vitamin anak itu macamnya banyak. Nah, kebenaran dari vitamin yang aku pernah coba, jadi dulu aku pernah vitamin otak untuk Bintang. Rasanya tuh manis, cuman aroma jamunya itu kuat banget. Jadi waktu ngasih tuh drama banget. Nah, kalau kali ini aku nemuin vitamin yang rasanya itu di lidahnya Bintang itu cocok. Terus dia itu nggak muntah. Jadi pengalaman vitamin yang dulu itu Bintang posisinya aku kasih, dia langsung nyembur muntah. Cuman aku akalin ngasihnya sedikit-sedikit, masuk juga akhirnya. Cuman aku sekarang nemuin vitamin yang di lidah itu ramah. Jadi ini namanya Generos ya. Udah nggak asing, kalian pasti tahu Generos. Ini harganya itu 400.000. Aku beli harganya 400.000. Kalau misalkan lagi harga promo, ini biasanya dapat 375-an. Nah, kalian pengen tahu kan Generos itu bentuknya kayak gimana? Kalau harga kalian udah aku kasih tahu ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kemasannya itu diplastikin. Sebelum ini dibuka, ini ada plastiknya. Terus di sini kayak handphone baru, ada segelnya. Nah, terus kalau misalkan kita buka di sini ada di dalamnya ada kartu. Ini kartu petunjuk. Terus di sininya ada vitamin. Ada dua botol. Nah, ini mirip dengan obat tetes mata. Ini juga ada plastiknya di segel. Jadi kemasannya itu benar-benar cantik banget. Terus kalian harus tahu Generos ini kan ada tulisannya jamu di sini ya. Terus di sini juga ada label halal dan BPOM, sorry. Nah, terus ini bentuknya itu seperti ini. Warnanya kalau misalkan ditetesin agak coklat gitu, cuman nggak terlalu ngerubah warna, enggak. Di sini itu 30 mili ya. Jadi
Di sini kalau misalkan kalian anaknya umur berapa, ada aturan pakainya juga. Jadi ini udah aku pakai, yang satu ini udah aku pakai, dan bener-bener alhamdulillah ini vitamin ini tuh berguna banget. Jadi sebelum kalian ngajarin anak, otak anak juga perlu dikasih makan ya, jadi biar daya ingatnya lebih bagus, lebih cepat nangkep. Nah ini tuh recommended banget. Cuman di sini kalau misalkan kalian pengen pakai merek lain nggak masalah, cuman masalahnya rasanya cocok nggak di lidah anak kalian. Nah kebenaran kalau Generos ini aku tetesin di susu, jadi si Bintang itu ditetesin di susu. Nah terusnya lagi di sini aku mau ngasih tahu ya petunjuknya. Jadi petunjuknya di sini untuk Generos, ini tuh Generos tuh terbuatnya dari 5 macam bahan. Jadi di sini tertulisnya ada pegagan, madu hutan, temulawak, mengkudu, dan ikan sidat. Nah sama ya, cuman dulu vitamin yang dulu sama bahannya seperti itu, cuman aroma jamunya tuh lebih kuat, jadi si Bintang lebih berdrama banget pas ngasihinnya. Cuman ini tuh benar-benar aku ngerasa bahagia banget, vitamin itu dimasuk ke mulut Bintang itu masuk dengan tidak perlu drama karena ditaruh di susunya seperti itu. Terus di sini petunjuk pemakaian bisa ditetesin langsung, bisa di yang ditaruh susu tadi, atau ditaruh di makanan yang berkuah. Nah, untuk manfaatnya di sini sendiri di sini ya, ini aku baca ya. Generos memiliki manfaat untuk mengaktifkan sel saraf pada otak yang berhubungan langsung dengan otot oromotor yang berfungsi untuk merangsang kemampuan bicara anak. Sebagai nutrisi otak, Generos pun mampu meringankan gejala autisme, ADHD. Nah, terus di sini juga bisa bermanfaat membantu meningkatkan daya ingat, nafsu makan, dan juga kekebalan tubuh. Nah, jadi manfaatnya tuh banyak banget. Dan untuk cara penggunaannya di sini sehari itu 2 kali, pagi dan sore, sebelum makan dan sesudah makan itu boleh. Nah, untuk pemakaiannya usia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu 5 tetes. Kalau usia 1,5 tahun sampai 6 tahun itu 7 tetes. Usia 7 tahun sampai 16 tahun itu 11 sampai 15 tetes. Nah, di atas 17 tahun itu dikasihnya itu 15 sampai 30 tetes. Nah seperti itu ya. Jadi kalau si Bintang umurnya itu kan 3,5 tahun, jadi aku kasih 7 tetes, diminumnya itu pagi, aku taruh di susunya seperti itu. Jadi sebelum kalian mencoba merubah kebiasaan yang nggak baik, diajarin biar dia mudah mengingat, mudah menghafal, kalian bisa membeli vitamin otak. Nah contohnya Generos ya, jadi aku ngasih tahu Generos ini bukan lagi promo, cuman kebenaran aku lagi bahagia banget bisa nemu vitamin yang cocok di mulut si Bintang. Nah seperti itu. Nah jadi aku lagi bahagia banget, si Bintang usia 3 tahun 6 bulan sekarang udah bisa ngomong kayak anak yang lainnya. Anak yang lainnya mungkin dia udah ngomong seperti itu dari usia 2,5 tahun. Nah kalau si Bintang 3 tahun 6 bulan. Nah jadi di sini kalau misalkan yang namanya telat bicara itu bukan hanya kayak nggak bisa ngomong sama sekali, nggak juga ya. Jadi dia masih bisa ngomong, cuman masalahnya telat bicara itu, di balik kata telat bicara ada sederetan masalah-masalah. Nah kalau kayak Bintang mungkin cara pengucapannya itu lebih kesusahan, padahal dia udah paham tapi mengucapnya itu lebih susah kayaknya ya, merangkainya lebih susah. Itu perlu kalian bener-benerin, kalian usaha, kalian makanya nyari vitamin yang bisa membuat si anak itu daya ingatnya tuh lebih bagus lagi. Nah seperti itu. Terus di sini kalian pengen aku kasih tahu juga ya, kapan kalian harus ke dokter. Aku kasih tahu nih, kalau anak kalian usia 6 bulan terus kalian itu ngerasa anak kalian itu pendengarannya kayak dipanggil atau nggak terlalu menengok apa gimana, perlu kalian ke dokter. Terus kalau misalkan ngerasa anak kalian ada ciri-ciri autis, kalian nggak usah kepikiran yang kayak gimana-gimana. Autis bisa di terapi dan insya Allah bisa sembuh. Kalian bisa berkonsultasi dengan dokter. Nah ciri-ciri autis tuh kayak gimana? Ciri-ciri autis itu dia itu mohon maaf ya, yang aku lihat contohnya anaknya Larissa Chu atau Alvin Faiz, itu tuh dia itu kalau sama mobil dia senengnya dengan satu barang mobil dia dimainin rodanya gitu, terus kayak disusun-susun. Dia hanya cuman anaknya cuek tuh yang pertama. Terus yang kedua dia seneng dengan satu barang terus kayak diputer-puter gitu. Nah misal kayak kita masuk ke ada 2 pintu, dia biasa masuk ke pintu itu, dia nggak bakalan mau masuk ke pintu yang ini. Nah terus dari segi makannya juga dia harusnya mencoba
hal-hal yang lain, cuma dia maunya itu aja. Nah, itu adalah ciri-ciri dari autis. Yang lebih menonjol itu cuek ya, jadi dia fokusnya itu kurang. Makanya dari sekarang kita itu orang tua harus peka. Jadi kalau ngerasa anaknya kalian umur segini belum bisa sesuai dengan umurnya, kalian coba apa ya, mau capek lah ya, kita berusaha, nggak apa-apa capek, yang penting anaknya itu apa sih namanya, terbantu dengan kita capek. Nah, tetapi di sini buat kalian juga jangan baper-baper juga ya. Jadi jangan ketakutan berlebih. Intinya kalau anak kalian udah bisa ngucapin satu kata, insya Allah itu anak kalian itu bakalan bisa bicara. Cuman kalian latih lagi. Jadi kalian harus mau capek untuk melatih anak kalian dan dicari tahu masalahnya apa. Kalau kalian yang biasanya diam di rumah malas keluar, mulai sekarang keluar biar si anak kalian itu berinteraksi dengan yang lain. Terus yang tadinya sok-sok ngajarin bahasa macam-macam, mulai sekarang kalau bisa, berhubung anak kalian bingung bahasa, kalau bisa cukup satu bahasa aja, bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari kalian. Karena kenapa? Mohon maaf, si Bintang itu sempet loh pernah ngitung pakai kayak bahasa Rusia atau apa, aku juga nggak ngerti ya, kadang bahasa Cina yang itu tontonannya. Jadi aku tuh kadang, ya Allah, ini kalau kita nggak berpikir positif, kayaknya kita malah kepikiran, wah bagus nih anakku, keren, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa apa gitu ya. Cuman menurut aku itu tuh salah banget. Jadi anak itu kemampuan untuk berbicaranya itu bersulit. Jadi dia itu lebih tahu ke bahasa yang biasa dia lihat. Makanya kenapa aku sering ajak dia main dengan anak yang lain. Terus aku mencoba berinteraksi dengan mainan edukasi dari warna. Si Bintang itu kalau dari otak, aku ngerasa otak Bintang cerdas ya. Jadi umur 18 bulan Bintang udah hafal abjad, hafal ngitung, diacak-acak pun mampu. Cuman kekurangannya yaitu dari berinteraksi dengan orang lain, yaitu kemampuan dia untuk merangkai bahasa, kemampuan dia untuk mengucapkannya itu dia kesulitan. Cuman alhamdulillah dibantu dengan vitamin, dibantu dengan orang tuanya mau capek, si Bintang bisa melewati itu semua. Nah kayak gitu. Nah, kalian pernah ngeliat nggak kalau misalkan ada anak kecil kita ngomong dia ngikutin aja. Jadi kayak membeu ya, bahasanya itu kayak membeu. Jadi ngikutin aja, kita ngomong apa dia ngikutin, tetapi dia kalau diperintah itu kadang nggak paham. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, ya kalian berusaha diterapi dengan cara ya, misal dites terus kayak si Bintang. Misal Bintang kan kalau salim begini ya, kalau tos begini, coba kita kasih tangan kita, misal Bintang tos. Nah, kalau misalkan dia bisa tos begini, tandanya si Bintang itu apa namanya, dia ngerti sama perintahnya. Bintang ambilin remote di atas meja. Nah, kalau dia ngerti berarti dia ngerti. Cuman kalau misalkan kayak bernyanyi, kayak berhitung, itu tuh hanya kayak hafalan ya. Jadi mereka itu bakalan, anak autis pun dia tuh bakalan pintar banget menghafalnya. Cuman kalau misalkan kalian pengen anak kalian daya ingatnya atau pemikirannya lebih bagus lagi, kalian harus diterapinya dengan cara bermain-main yang beredukasi. Nah, makanya kalian misal beli puzzle, beli warna-warna, itu ada manfaatnya. Jadi makanya si Bintang itu aku kasih warna-warna, aku kasih bermain. Bahkan si Bintang kalau misalkan dia jajan, di sini ada kemasannya huruf angka, si Bintang udah aku acak-acak, dia udah ngerti, udah ini huruf apa dia udah ngerti ya. Cuman kemampuan berkomunikasi dengan orang lain si Bintang itu dulu kurang. Cuman pokoknya dari 18 tahun, dari hafalannya kayak mengingat-ingatnya, si Bintang tuh sebenarnya termasuknya cerdas. Hanya satu aja itu kesalahan aku, dia itu kayak telat bicara dikarenakan kesalahan aku diam di rumah, terus tontonannya juga channel luar, itu menurut aku salah. Nah seperti itu. Jadi dibalik kata splice delay atau telat bicara itu tuh banyak banget deretannya. Jadi penanganannya juga beda-beda ya. Jadi alhamdulillah si Bintang aku kasih vitamin yang bagus. Terus aku capek berusaha kayak ngajarin dia, aku bener-bener capek banget. Cuman aku nggak peduli, yang penting anakku bisa melewati masa sulitnya, yaitu dengan dia udah bisa ngomong, mami bikinin susu, mami ayah mana, udah bisa berinteraksi kayak gitu pun alhamdulillah aku bahagia banget. Cuman di sini kalau si Bintang sekarang lebih suka marah-marah juga sekarang ya. Cuman ini PR lagi. Cuman mulai sekarang aku ajarin dia lebih ngerti ya. Jadi kalau misalkan Bintang jangan, Bintang tidak boleh, itu biasanya marah.
Cuman alhamdulillah ini tuh bener-bener nggak ngerti ya ada manfaatnya ini. Mulai sekarang pas udah mengonsumsi Generos ini, si Bintang lebih bisa mengontrol diri dia. Bintang nggak boleh pas mau mukul dia langsung berhenti, tangannya dia gini-gini. Alhamdulillah, jadi otaknya itu pas dilarang dia nyambung gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi alhamdulillah banget, pokoknya aku bersyukur banget. Makanya aku bikin video ini karena aku udah ngerasa mampu, hati aku tuh mampu, jiwa aku udah enak, jadi aku share ke kalian, jadi kalian gak usah sedih-sedih. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.